Halo Shalom, balik lagi bersama Nekat yang Nyata Channel tentunya. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai doktrin dalam ilmu teologi ya. Dan ini pun biasa dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa yang mengenyam studi teologi. Kebetulan saya bukan orang yang menjalani studi teologi, jadi saya akan berbagi sharing tentang pemahaman ini. Oke, langsung saja kita bahas ya. Jadi doktrin dalam ilmu teologi pada umumnya itu mengacu kepada suatu ajaran ya. Ajaran-ajaran atau yang berisi suatu keyakinan yang bisa diterima sebagai landasan kebenaran dalam suatu tradisi agama. Tetapi dalam konteks kekristenan, teologi Kristen itu juga menekankan kepada suatu ajaran dan prinsip-prinsip yang menggambarkan suatu kebenaran yang bisa dipercaya mengenai Allah, mengenai Yesus Kristus, mengenai manusia, mengenai Roh Kudus, dan hubungan antar seluruhnya. Jadi doktrin-doktrin ini juga di dalam teologi kekristenan juga menjadi suatu dasar bagi pengajaran di gereja ya, dan juga kehidupan Kristen yang sesuai dengan keyakinan dan juga iman. Jadi ada beberapa hal tentang doktrin yang menyangkut doktrin utamanya dalam ilmu teologi kekristenan yang itu dibahas juga kepada penekanan tentang konsep-konsep pokok tentang Tuhan, manusia, keselamatan menurut iman Kristen ya tentunya dalam hal ini dan sebagainya. Oke, kita bahas yang pertama adalah kita uraikan ya. Kita masuk ke poin pertama adalah ada namanya tuh doktrin Allah. Jadi dalam bahasa teologisnya itu dikenal sebagai teologi proper ya. Jadi doktrin tentang doktrin Allah ini atau teologi proper ini ya, itu ada membahas tentang sifat-sifat Allah dan juga bagaimana Allah itu dikenal dalam pemahaman kekristenan atau agama Kristen. Ya. Jadi ada suatu beberapa konsep utama yang menjelaskan tentang doktrin ini, yaitu mengenai tentang yang pertama adalah keberadaan Allah. Jadi Allah itu adalah suatu pencipta, memiliki pemahaman bahwa mengenai keberadaan Allah ya, mengenai keberadaan Allah, memiliki suatu pemahaman bahwa Allah adalah suatu pencipta segala sesuatu dan Tuhan yang Maha Kuasa yang ada dari suatu kekekalan hingga kekekalan. Jadi Tuhan Allah itu sendiri adalah sumber hidup dan tidak terikat oleh ruang dan waktu, tidak terikat secara dimensional. Jadi di sini pun dalam doktrin Allah atau teologi proper itu memiliki suatu sifat Allah. Maksudnya gimana? Bagaimana membahasnya? Jadi maksudnya itu adalah Tuhan Allah itu memiliki suatu sifat maha kuasa dan juga maha hadir, maha tahu, maha kasih, maha adil, dan juga maha kudus. Nah, seperti itu. Jadi dalam doktrin Allah juga atau teologi proper juga itu dibangun dalam zaman bapak-bapak gereja itu yang oleh Tertullianus itu seperti contoh Trinitas ya. Trinitas itu oleh bapak-bapak gereja juga yaitu Tertullianus mengajarkan atau memasukkan doktrin ini sebagai doktrin proper ya, teologi proper gitu. Jadi doktrin Trinitas itu adalah ajaran yang sangat landasan dasarnya gitu. Jadi ajaran yang menyatakan bahwa Tuhan Allah itu adalah satu dalam esensi, tetapi ada dalam tiga pribadi ya. Ini saya hanya mengacu kepada ini ya, landasan dari bapak-bapak gereja ya, mengenai doktrin ini. Jadi sebenarnya saya punya pemahaman tentang ini ya. Jadi tidak menggeser pemahaman intinya sebenarnya. Nanti saya akan beritahu hal yang terpenting sebetulnya dalam Trinitas, doktrin Trinitas ini. Jadi doktrin Trinitas itu ajaran yang menyatakan bahwa Tuhan Allah itu adalah satu dalam esensi, tetapi ada dalam tiga pribadi, yaitu Bapa Anak. Anak itu
Yang dimaksudkan itu adalah Yesus Kristus dan juga Roh Kudus. Dan doktrin ini juga menjadi suatu doktrin yang sangat sentral sekali di dalam teologi kekristenan. Jadi kita lanjut poin yang kedua, supaya ini meringkas waktu. Makanya saya ringkas pembahasan kali ini. Yang poin kedua adalah doktrin kristologi. Jadi doktrin kristologi itu adalah menekankan kepada ajaran tentang Yesus Kristus, siapa Yesus Kristus, apa Tuhan Yesus itu, apa yang dia lakukan, dan apa artinya bagi umat manusia. Di samping itu juga ada pokok-pokok utamanya di dalam doktrin kristologi itu yang meliputi Kristus sebagai anak Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Yesus adalah anak Allah yang datang ke dunia sebagai manusia dan juga Allah ya. Dia datang sebagai manusia dan juga Allah. Yang kita bisa sebut adalah yang kita bisa jelaskan atau biasa dikenal dengan istilah itu inkarnasi. Jadi bahwa Yesus itu sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia pada saat yang sama. Jadi terkait mengenai pekerjaan Yesus, Yesus itu datang ke dunia itu untuk menyelamatkan manusia melalui kematiannya di kayu salib atau penebusan dosa, dan juga kebangkitannya atau pemberian hidup yang kekal, sesuai dengan pemahaman doktrin kristologi ini yang biasa dijelaskan dalam studi teologi ya. Jadi mengenai penebusan dan pengampunan dosa juga dibahas mengenai di dalam doktrin kristologi ini, yaitu melalui penebusan dan pengampunan dosa juga dibahas gitu. Jadi apa sih maksudnya? Maksudnya itu jadi melalui kematian dan kebangkitannya Tuhan Yesus itu memberikan keselamatan bagi umat manusia. Dan dia juga memiliki suatu kuasa menghapus dosa dan membuka jalan bagi hidup yang kekal kepada mereka yang percaya, sesuai dengan Yohanes 3 pasal yang ke-16 gitu. Oke, kita lanjut lagi ke poin yang ketiga. Karena ini ringkasan, kita lanjut ke poin yang ketiga. Jadi ada namanya itu doktrin pneumatologi ya. Jadi doktrin pneumatologi ini adalah doktrin mengenai Roh Kudus gitu. Jadi doktrin ini memiliki suatu pemahaman bagaimana doktrin ini mempelajari tentang Roh Kudus dan juga peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam doktrin ini ya, doktrin pneumatologi ya, mengenai doktrin Roh Kudus. Jadi doktrin bahwa Roh Kudus itu juga memiliki pribadi ya, pribadi ketiga di dalam Trinitas, sesuai yang tadi ya, pembahasan tadi yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja juga ya, yang dirangkum menjadi doktrin di dalam di dalam kekristenan ya. Jadi Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dalam Trinitas, maksudnya Roh Kudus adalah Allah yang sama seperti Bapa dan Anak. Dia juga bekerja dalam kehidupan orang-orang Kristen untuk memberi suatu kekuatan, penghiburan, dan membimbing juga. Jadi Roh Kudus ini juga memiliki suatu peran ya dalam penyucian. Maksudnya gimana Bang? Maksudnya adalah Roh Kudus itu berperan dalam membimbing orang percaya menuju kepada hidup yang kudus dan juga memperdayakan mereka untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allah itu juga bisa kalian lihat di dalam Matius pasal 9 juga sih, ada di situ juga. Ya, kalau misalkan saya sebutkan ayat-ayatnya nanti terlalu panjang, dan itu sebenarnya ketika menyebutkan ayat itu kita harus menjelaskan juga sih. Tanggung jawabnya seperti itu sebenarnya. Jadi, oke. Jadi ada namanya itu karunia Roh Kudus ya, sesuai dengan doktrin Roh Kudus ini atau pneumatologi ya. Jadi Roh Kudus itu memiliki pemahaman seperti ini. Roh Kudus itu memberikan suatu berbagai karunia atau biasa yang disebut dalam bahasa Ibrani itu karis ya, atau karismata gitu. Jadi kepada orang Kristen itu tinjauan praktisnya itu bisa itu berbicara dalam bahasa roh, penyembuhan, nubuatan, dan pengajaran untuk membangun gereja gitu. Dan itu pun harus sesuai dengan standar
standar dasar dalam kitab suci atau pengajaran inti di dalam kitab suci gitu, dan tidak melebih-lebihkan dan tidak mengurangi konteks penggunaan ya, secara function gitu ketika memahami tentang doktrin ini. Oke, langsung yang selanjutnya adalah poin selanjutnya adalah doktrin penciptaan. Jadi doktrin ini juga menekankan kepada kita itu apa ya, menekankan kepada bagaimana Tuhan Allah itu menciptakan dunia dan segala isinya. Itu ada dalam Kejadian pasal 1, juga dijelaskan pasal 2 juga. Jadi ada beberapa ajaran penting juga yang dikemukakan juga di dalam doktrin penciptaan ini, bahwa Allah itu sebagai pencipta di dalam doktrin ini memiliki pemahaman seperti itu. Jadi maksudnya gimana, Bang? Maksudnya adalah Tuhan Allah itu menciptakan dunia secara mencangkup dan sangat baik, dan menciptakan manusia sebagai gambarannya, atau biasa disebut itu dengan imago Dei gitu, sesuai dengan gambarannya. Jadi 7 hari penciptaan dalam kitab Kejadian pasal 1, Tuhan itu menciptakan dunia dalam 6 hari. Ya, dalam 6 hari, dan beristirahat pada hari yang ketujuh ya. Pada hari yang ketujuh, yang ini juga menegaskan bahwa pentingnya istirahat dan kesempurnaan ciptaannya. Jadi penciptaan manusia itu, bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan Allah dengan kemuliaan khusus gitu, dengan tujuan untuk hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan Allah. Lanjut ke poin selanjutnya, ada namanya tuh doktrin manusia, atau kita bisa jelaskan dengan istilah antropologi teologis. Jadi doktrin ini menekankan tentang siapa itu manusia, apa asal-usul manusia, dan tujuan hidup manusia di dalam dunia. Jadi ada beberapa pokok-pokok di dalam doktrin ini juga berkenaan dengan doktrin manusia. Jadi ada namanya itu ciptaan manusia. Apa itu, Bang, maksudnya? Maksudnya adalah manusia itu diciptakan oleh Tuhan Allah menurut gambar dan rupanya. Jadi ada namanya itu pemahaman mengenai ciptaan manusia, bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan Allah serupa dan segambar dengan Dia, atau disebut dengan imago Dei tadi ya. Juga memberikan yaitu memberikan manusia itu martabat atau human dignity, dan juga tujuan tertentu dalam kehidupan. Dan juga tentang doktrin manusia ini atau antropologi teologis ini menjelaskan juga tentang kejatuhan manusia. Jadi manusia pertama, Adam dan Hawa, itu jatuh dalam dosa melalui ketidaktaatan kepada Tuhan Allah di Taman Eden, yang dikenal sebagai kejatuhan dosa asal ya. Jadi hal ini juga membawa suatu kerusakan pada hubungan manusia dengan Tuhan Allah, dan menciptakan kebutuhan akan keselamatan. Jadi seperti itu. Jadi dosa dan kebutuhan untuk penebusan, semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itu kita bisa lihat di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Jadi karena itu manusia membutuhkan penebusan yang hanya bisa diberikan melalui iman kepada Yesus Kristus. Jadi pemahamannya seperti itu mengenai doktrin manusia atau antropologi teologis ya. Dan poin selanjutnya adalah doktrin tentang keselamatan atau soteriologi ya. Jadi doktrin soteriologi ini menekankan kepada ajaran keselamatan dalam pemahaman teologi kekristenan. Jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam doktrin keselamatan ini, atau doktrin soteriologi ya. Jadi memiliki pemahaman keselamatan melalui iman. Maksudnya gimana, Bang? Maksudnya manusia itu diselamatkan bukan oleh perbuatan baik saja atau hukum, tetapi oleh iman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan itu bisa dilihat dari Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 ya. Jadi mengenai doktrin keselamatan ini memberikan suatu pemahaman mengenai anugerah Allah. Maksudnya gimana, Bang? Maksudnya adalah keselamatan adalah anugerah Allah yang diberikan tanpa syarat ya kepada orang-orang percaya yang khususnya ini percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi
Doktrin ini juga memiliki pemahaman juga selain itu mengenai kebangkitan dan hidup yang kekal. Maksud daripada kebangkitan dan hidup yang kekal ini, dengan kebangkitan Yesus, orang percaya diberi harapan, pengharapan ya, akan kehidupan yang kekal di surga bersama dengan Tuhan. Jadi bebas dari dosa dan penderitaan lagi. Tidak ada ratapan tangis dan juga kertakan gigi. Jadi seperti itu. Lanjut ke poin selanjutnya, ada namanya itu doktrin gereja atau eklesiologi. Nah, doktrin eklesiologi ini menekankan kepada hal-hal, peran-peran, dan fungsi gereja dalam kehidupan orang-orang Kristen. Jadi doktrin ini juga memiliki suatu prinsip-prinsip yang harus diperhatikan juga. Terutama mengenai gereja sebagai tubuh Kristus. Jadi gereja adalah komunitas orang-orang percaya yang bisa juga disebut keluar dari dunia untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Dan doktrin ini juga menekankan tentang peran gereja. Jadi gereja itu bertugas untuk memberitakan Injil, memperlengkapi orang-orang percaya, menyembuhkan dan menghormati Tuhan melalui ibadah dan pelayanan. Contoh misalkan mengenai sakramen, ya, apa aja itu, misalkan baptisan dan juga perjamuan kudus. Sakramen itu maksudnya apa? Maksudnya adalah tanda-tanda yang dipakai untuk mempererat persekutuan dengan umat Tuhan gitu, antar umat Tuhan. Jadi sakramen itu adalah tanda-tanda yang dipakai untuk mempererat persekutuan antar umat Tuhan gitu. Jadi dengan baptisan sebagai tanda masuk ke dalam persekutuan dan juga perjamuan kudus juga sebagai pengingat akan karya penebusan Kristus. Jadi itu tadi contoh sakramennya, misalkan baptisan dan perjamuan kudus. Misalkan perjamuan kudus itu sebagai pengingat akan karya penebusan Kristus. Sebenarnya saya punya pemahaman tentang doktrin ini, cuma nanti saya tidak relevan ya. Saya hanya memberikan atau men-share gitu yang pada umumnya saja gitu, yang sudah dipelajari oleh mereka yang mengenyam studi teologi. Ya. Jadi poin yang selanjutnya adalah doktrin eskatologi. Doktrin eskatologi ini menekankan kepada pengajaran tentang akhir zaman dan juga apa yang terjadi di masa depan. Jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan mengenai doktrin eskatologi ini. Jadi doktrin eskatologi ini memberikan suatu pemahaman tentang kedatangan kedua Tuhan Yesus Kristus itu. Maksudnya gimana? Jadi Yesus akan datang kembali ke dunia untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu akan membawa keadilan, pemulihan dunia, dan juga penyempurnaan keselamatan bagi orang-orang yang percaya. Jadi doktrin eskatologi juga memberikan suatu pemahaman mengenai kehidupan kekal dan cara memperolehnya. Jadi maksudnya gimana? Jadi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus itu akan memiliki hidup yang kekal. Jadi ya sama dengan Yohanes 3 pasal 16 itu. Jadi memiliki hidup yang kekal bersama Allah juga di surga gitu. Jadi sementara mereka yang menolak dan menentang akan mengalami suatu kerugian total atau kehancuran kekal gitu. Jadi doktrin eskatologi juga selain daripada menekankan kepada kehidupan kekal juga, ada juga menekankan kepada sebagai pemahaman bahwa kerajaan Allah yang kekal ya, mengenai pembahasan kerajaan Allah yang kekal. Maksudnya gimana sih Bang? Maksudnya jadi setelah kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu akan ada namanya itu kerajaan Allah yang sempurna. Jadi di mana segala penderitaan itu, segala penderitaan yang diakibatkan oleh dosa akan dihapuskan. Jadi semua orang yang diselamatkan akan hidup dalam kedamaian dan juga dan juga kebahagiaan abadi. Jadi seperti itu mengenai doktrin eskatologi ya, doktrin akhir zaman. Jadi poin yang selanjutnya adalah doktrin penghakiman atau judgment ya. Jadi doktrin ini juga menekankan kepada keadilan Allah yang harus atau tegas gitu ditegakkan.
Jadi doktrin ini sangat-sangat menekankan kepada keadilan Allah yang harus ditegakkan, terutama untuk di akhir zaman ya. Jadi penghakiman Tuhan akan dilakukan melalui Tuhan Yesus Kristus. Kalian bisa baca di dalam kitab Wahyu. Itu semua dijelaskan di situ. Nanti berhubungan dengan nubuatannya itu di dalam kitab Daniel juga. Banyak sih sebetulnya kalau dari perjanjian lama juga. Juga selain daripada kitab Daniel juga. Nanti kalau saya bahas, ini terlalu banyak makan waktu nanti. Oke, jadi doktrin penghakiman ini atau doktrin judgment ini memberikan suatu pemahaman mengenai penghakiman terakhir. Jadi semua orang itu akan dihadapkan kepada penghakiman Allah. Dan itu kalian bisa baca di Roma pasal 14 ayat 10, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. Itu mengenai pengadilan itu. Jadi akan dihadapkan ke situ. Jadi penghakiman terakhir itu, jadi semua orang akan dihadapkan kepada penghakiman Allah, dan mereka akan dipisahkan berdasarkan bagaimana cara mereka hidup, dan bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka berbuat, apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak, apakah sesuai dengan iman mereka kepada Yesus Kristus atau tidak. Gitu. Jadi pemisahan antara orang benar dan orang jahat itu akan terlihat itu. Jadi orang yang percaya kepada Kristus itu akan menerima hidup yang kekal. Jadi sementara orang yang tidak percaya dan menentang dan berperilaku jahat gitu kepada sesama, pada saudara seiman, itu mereka akan dihukum di dalam neraka. Itulah namanya disebut hukuman yang kedua. Hukuman yang kedua itu hukuman kekal yang sangat sangat sadis sekali sebetulnya. Jadi terkait mengenai doktrin-doktrin yang tadi saya jelaskan dalam poin-poin tadi itu, yang terakhir itu mengenai doktrin judgment ini, itu memberikan suatu pemahaman bahwa di dalam doktrin-doktrin dalam teologi Kristen itu menggambarkan suatu ajaran yang sangat fundamental sekali mengenai Tuhan Allah. Ya, jadi doktrin-doktrin yang saya sebutkan tadi itu menggambarkan ajaran yang sangat fundamental mengenai ajaran-ajaran mengenai Allah, mengenai Yesus Kristus, mengenai Roh Kudus, mengenai manusia, mengenai keselamatan, mengenai gereja, mengenai akhir zaman tadi, eskatologi tadi ya. Jadi doktrin-doktrin ini juga sangat terkait satu sama lain. Jadi di sini juga membentuk suatu sistem keyakinan yang memberikan suatu dasar bagi kehidupan orang-orang beriman. Jadi yang apa ya? Jadi setiap doktrin juga memberikan suatu pemahaman yang mendalam. Jadi antara doktrin yang satu dengan yang lainnya. Yang saya sebutkan tadi, yang saya jelaskan tadi secara ringkas tadi. Jadi setiap doktrin itu memberikan suatu pemahaman yang sangat mendalam sekali tentang hubungan antara manusia dengan Allah. Jadi serta bagaimana orang Kristen itu harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Ya, ringkas, padat. Ya. Semoga bisa ditangkap dalam pembahasan kali ini mengenai doktrin-doktrin yang biasa dijelaskan secara umum dalam studi teologis yang mereka mengenyam pendidikan tersebut. Ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya bisa sharingkan pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya dengan pembahasan-pembahasan yang berbeda juga. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Amin.